Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Kabupaten Muna, Yayasan Ibnu Abbas Muna mempersembahkan SMA Swasta Ibnu Abbas. من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلط بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلط بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. فتواصلنا بحضارتنا يا أرض تيهي وانتشدي يا أرض تيهي وانتشدي. بمؤسسة الخير انطلقت من عبد الله سنى الشفق نسعى لنطور خطوتنا ونخط جمالا بالألق. بمؤسسة الخير انطلقت من عبد الله سنى الشفق نسعى لنطور خطوتنا ونخط جمالا بالألق. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Berikut kita akan mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. 2 buah botol sudah berisi air yang bervolume 50 ml dan 2 buah balon yang berisi soda kue berisi masing-masing 2 gram. Saya mundurkan. Pada botol 1 kita masukkan cuka dengan volume lebih banyak. 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada botol 2 kita masukkan cuka, namun volumenya lebih sedikit.
Hal ini untuk membedakan konsentrasi cuka pada botol 1 dan botol 2. Kemudian dengan banyak soda kue yang sama banyak, yaitu 2 gram, berarti kerapatannya rapat. Masukkan soda kuenya bersama. Ternyata yang konsentrasi atau cuka yang lebih tinggi lebih mudah mengembang daripada yang konsentrasi asam cukanya sedikit. Demikian video percobaan. Terima kasih. من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلط بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلط بحضارة أجداد تنمو. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Selain konsentrasi zat dan katalis, masih ada 2 faktor lagi yang mempengaruhi laju reaksi. Yaitu luas permukaan dan suhu. Semakin luas bidang sentuh, maka akan semakin cepat laju reaksinya.
Semakin tinggi suhu suatu reaksi menyebabkan partikel bergerak semakin bebas, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. Luas permukaan zat. Garam halus sebanyak 2 gram. Garam halus 2 gram. Garam kasar 2 gram. Dan air masing-masing 80 ml. Seterusnya ada alat. Yang pertama itu gelas kimia. Gelas kimia 4 buah yang masing-masing 100 ml. Yang kedua ada sendok pengaduk. Yang ketiga ada stopwatch. Setelah itu kita langsung masuk ke percobaan. Tuangkan air pada garam halus dan garam kasar sebanyak 80 ml bersamaan dengan stopwatch. Setelah itu diaduk sampai garam halus dan garam kasarnya larut. Setelah garam kasar dan garam halus mulai larut, maka kita bisa mencatat di tabel pengamatan. Waktu yang diperlukan untuk garam halus larut adalah 1 menit 9 detik. Sedangkan untuk garam kasar, waktu yang diperlukan untuk larut adalah 1 menit 23 detik. Temperatur atau suhu. Kita masukkan pada masing-masing gelas. Kita akan lihat seberapa lama garam ini larut ke dalam 3 gelas ini. Gunakan stopwatch-nya juga, jangan lupa. Lebih cepat larut. Begitu juga dengan larutan garam pada air suhu normal, tetapi air suhu panas Belajar dan disiplin adalah kunci keberhasilan.
bersama kami di SMA Swasta Ibnu Abbas Muna.